selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Sekedar informasi untuk teman-teman yang pertama kali menonton konten Cia. Kali ini konten kita yaitu Break. Break merupakan salah satu konten di mana kami akan mewawancarai peneliti penelitiannya, dan ini kita masih di ranah kakak-kakak yang kita wawancarai skripsinya ya. Hari ini sumber kita tuh Kakak Ica, angkatan 2017 psikologi UNM. Bismillah ya, semua bisa bergabung. Halo Ica. Kak, akhirnya. Assalamualaikum. Salam, Kak. Oke, bagaimana kabar Ica? Akhirnya baik, Cika. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung dari awal ini. Ica, sekarang kesibukannya apa? Apa, Dik? Tunggu Ya, jodoh. bantu-bantu orang di rumah, Kak. Kira tunggu jodoh. Sama masih cari loker. Oh, banyak Ya, nih Kak, masih supporternya proses Ica masuk graduasi. Ica love di situ. Iya, Kak. Dari kemarin-kemarin itu banyak sekali masuk. Kayak begitu, Iya. jaringan. Terkenal jaringan di. Semangat, hai, Uci. Ya, Iya, semoga Kak. ini tidak terputus-putus. Amin. Oke deh. Ica sekarang di mana? Masih di Sidrap, Kak. Oke. Kapan kau terakhir di Makassar? Kapan sih? Bulan tanggal 31. Tapi itu saya ke Makassar karena berduka itu Cika. Oke, Dan baru kira malam kalian itu tahun baru. kemarin. Iya, ya, tahun barunya itu tahun baru berduka, Kak. Ya Allah. Terus berduka cita ya Ica. Iya, Kak. Makasih. Kalau Oke deh. banyak Mau bicara. orang nonton. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah Deh. bergabung. Oke deh. Jadi ini kita akan seperti yang tadi saya bilang di pembukaan. Informasi kembali pada kayaknya banyak temannya Cek yang baru nonton. Oke, konten kali ini yaitu Break, di mana kami akan mewawancarai penelitian langsung dari penelitinya. Dan alhamdulillah ini sudah episode ke-47 dan temanya hari ini adalah dinamika penyelesaian diri tahanan baru. Oke. Sebelumnya Ica boleh perkenalkan diri dulu untuk teman-teman, siapa tahu ada yang belum kenal. Oke, baik. Terima kasih, Kais. Perkenalkan, nama saya Herunisa. Biasa dipanggil Ica. Kalau di kampus sih kebanyakan panggil Ica Iqbal. Karena kan Ica itu banyak sekali. Jadi saya dikasih ikut namanya Bapak Ica Iqbal. Terus saya itu angkatan 2017, selesai 2023. Berapa lama? 6 tahun. Pas kayaknya 6 tahun pas. Karena saya selesai itu Agustus akhir. Oh, Pas biasa. masuk orang. Kalau di psikologi tuh 6 tahun, 7 tahun orang kayak salah satu. Oh, biasalah begitu. Oh, biasalah. Tapi kalau untuk angkatan yang ada itu, Kak, kayak Karena kan yang saya lihat ini adik sekarang kayak cepat sekali kianunya. Kayak dituntut untuk cepat, kayak Iya, karena dimudahkan semua beda jalannya. kurikulum Maki. Iya. Beda Jadi sama dia angkatan itu aku. kita dulu TPS itu sebagai kayak mata kuliah seperti kuali-kuanti, mereka TPS itu penyusunan nih akhirnya finalnya itu ujian proposal. Jadi lebih Betul. cepat sih memang mereka. Ya sih bagus sih. Setidaknya psikologi tidak satu baris mami kalau wisuda orang. Itu banyak-banyak psikologi kalau Betul. ketemu kayak penutupan 7 tahunnya kakak-kakak begitu ya. Saya pun Iya, kemarin ke Ica yang 6 tahun dan ikut di penutupan kakak-kakak gitu ya. Tapi
Enggak, Kak. Kalau bukan, Enggak saya. oh enggak ya? Enggak, Kak. Karena kan ini angkatanku saya wisuda itu yang 2 gelombang. Yang pertama kali sekali. Dua Oh gelombang iya iya iya. dalam Satu satu minggu satu minggu bulan. ya? Hmm, Iya sih. itu. Oke deh. Ica 6 tahun kuliah, berapa lama skripsi? 3 tahun. Enggak 3 tahun. Hmm. Saya kan itu ndak ikut Kak TPS di angkatanku. Saya ini Hmm. lambat sebenarnya KKN, Kak. Lambat Oh. KKN, terus saya KKN itu 2021, yang harusnya 2020. Terus saya TPS selesai KKN. Saya Hmm. iya karena saya masih harus selesaikan mata kuliahku toh. Sudah Hmm. itu TPS, Mak. Nah, TPS Kak itu 2022, awal 2022. Nah, selesai TPS, eh, urus lagi SK-nya itu bulan 7 2022. Nah, saya di ACC untuk ujian seminar proposal itu tanggal cantik, Kak. Tanggal 12 bulan 12 2022. Oh, berarti lumayan cepat ya, Ica, dalam proses skripsinya? Eh ya lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lumayan cepat maksudnya. Eh, Ada eh, orang yang cukup lama, setahun 2 tahun begitu. hmm, Tapi ini saya judulmu sudah dua ACC, judul yang dari TPS ya? iya Kak, cuma saya ubah posisi lokasi penelitiannya yang awalnya saya di Rutan Sidrap, saya pindah ke Makassar. Kenapa? Awalnya kan memang saya ini kan KKN, ini kan judulku berawal dari KKN. Hmm. Nah, ini dari KKN saya ambil, terus awalnya memang saya dapat ini ide dari Rutan Makassar. Toh Hmm. cuma kupikir kan di Rutan Makassar itu banyak yang teliti, Hmm. banyak nih orang yang masuk meneliti di sana. Jadi saya bilang, oh saya coba di Sidrap deh, karena di Sidrap itu pasti masih jarang atau mungkin bahkan tidak ada yang anak psikologi masuk sana meneliti. Hmm. Dan ternyata pas saya masuk di Sidrap, di Rutan Sidrap itu tidak ada anak psikologi, tidak ada anak UNM masuk meneliti di sana. Hmm. Rata-rata itu anak Unhas, Umi, eh yang kayak apa jurusan hukum itu Kak, banyak di sana meneliti dan sempat kaget orang di Rutan Sidrap bilang, ih, tidak salah lokasi penelitian Jako ini dek, kenapa anak UNM meneliti di Rutan kayak begitu. Tapi Hmm. kenapa saya pindah? Karena itu saya pindah karena capek Kak bolak-balik. Karena toh pembimbing masuk tuh tanyakan ini, tanyakan lagi ini. Kalau saya bimbingan tuh ya saya bilang, ya Allah, daripada saya bolak-balik, mending saya menyerah duluan maka di sidrap toh. Jadi saya minta sama pembimbing, bisakah saya ubah lokasi penelitianku dan di ACC katanya Hmm. kalau mau bisa Ji, asal kau bisa ubah bab satumu. Jadi Hmm. saya ubah lagi bab satu, Kak. Data Hmm. awal ulang lagi, menyurat lagi. Baru, iya, baru di ACC, Kak, itu tanggal 12 bulan 12 2022. Dan saya Oh, jadi ujian sebenarnya sebelum sempro itu itu, lumayan berproses, Midi. iya, Kak. Dan saya di ujian sempro itu tanggal, besok, 1 tahun. Pas Ih, ki 1 tahun besok, harus dua dirayakan belas ini, bulan Di. 1 2023. Ayo tiplin, ayo Anniversary-nya besok. tiplin. Anniversary-nya besok. Eh, itu Ica, kenapa memilih tema ini? Maksudku kalau di tadi yang Ica pertama bilang kan
sependapat kalau Rutan Makassar pasti banyak nih orang yang meneliti di situ. Apakah variabelnya yang Mm-mm. berbeda? Kalau variabel itu Kak pasti banyak sekali mi ambil penyesuaian diri. Hmm, Cuma saya setelah saya cari-cari di Google, ya di jurnal-jurnal atau di skripsi itu, dan kebetulan di psikologi tidak ada pi penelitiannya, ini penyesuaian diri pada tahanan baru. iya. Kenapa pilih Dan itu, Ica? eh, apa sih Kak? Karena kan dulu itu kan orang, kehidupannya orang di sana sama di luar itu beda Kak. Banyak sekali Hmm, batasannya. Jadi iya. otomatis kan orang kayak, aduh, bagaimana bagaimana Kak di dalam, aduh, apa harus ku bikin. Kan kita kan zaman-zaman sekarang itu nggak bisa hidup tanpa HP tuh, tanpa sosial media atau apa. Jadi orang di sana Kak kayak terbatas komunikasinya. Hmm. Jadi pasti orang, kayak bagaimana tadi ketemuku sama orang baru. Apalagi kan orang di sana di rutan itu punya kasus yang beda-beda tuh Kak. Pasti kayak misalnya ketemu dengan orang pembunuhan, kasus pembunuhan pasti dia takut Kak berteman sama itu. Bagaimana nanti Kak jahat ki orangnya. Padahal itu kan, enggak begitu ji orangnya. Tunggu dulu, Ca. Kayak Ini begitu. variabelmu, kamu membaca, dapat variabel ini yang tidak ada pi yang meneliti ini, ataukah di Tidak ada lapangan kita. kamu lihat datanya, makanya ambil variabel ini? Dari Dua-duanya, lapangan atau bacaan? dua-duanya, Eh, dua-duanya Kak. lapangan yang di Sidrap atau yang di Makassar? Di Makassar Oh, jadi penyesuaian karena diri itu baru di Makassar. Yang di Sidrap masih sama, penyesuaian diri tapi jika kasusnya sama. sama Ji, Maksudnya ada masalah sama itu Ji. di Makassar, ada masalah itu juga di Sidrap, begitu? Iya, Oh, sama jika. gitu. Cuma lebih, lebih ku dapat ki vibes-nya di Makassar. Hmm. Setelah ku bandingkan toh, karena orang di sini kan di Rutan Sidrap itu tidak terlalu over kapasitas Ji, jadi kayak nyaman-nyaman jadi rasa di dalam. Kalau orang di Makassar itu agak bagaimana deh Kak, kayak sudah over kapasitas, pasti kayak banyak perbedaan-perbedaannya. Jadi aku bilang oh lebih cocok ki ini penelitianku kayaknya di Rutan Makassar, dan itu di ACC sama Oh, pembimbingku setelah lebih saya. berdinamika Kidi kasus-kasus yang di Makassar Iya, begitu. iya Hmm. Kak. Tapi Ica, kenapa memilih maksudku, sorry nah, rutan itu kan pada umumnya orang tahunya itu tempat punishment ya Mm-mm. untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi dari judulmu dinamika penyusuan diri tahanan baru, kenapa kayak mengarah ke positif? Kenapa kayak dibuat nyaman dalam rutan? Padahal ini kan tempat punishment. Kenapa kita membuat nyaman orang yang dapat hukuman? Eh, karena orang di rutan itu ndak serta-merta cuma kerjanya makan tidur sama yang kayak kayak ada biasa yang didengar tuh kayak disiksa Kika atau di apa dipukul sama pegawai atau apa. Di sana tidak, dia di situ kayak dibina Ki untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kalau sudah keluar. Jadi kayak kayak yang ku dengar itu dulu, istilahnya pesantrennya orang di sini, pesantren kehidupan. Hmm. Jadi kan dulu orang itu Kak, kalau bilang, rutan, pasti kayak apa gitu, kayak kekerasan. Tapi nyatanya setelah saya penelitian di sana, dia tidak begitu Kak. Dia cuma di sana tuh dibimbing, dibina, Pembinaan, oh, dikasih. jadi ini Ah, adalah bagaimana caranya dia merasa tetap nyaman di situ, bisa mm-mm. beradaptasi, mendapatkan kayak pengalaman baru, pembentukan kayak karakter baru dia ya begitu, supaya keluarnya dia lebih Iya baik. Jadi Kak. penyelesaiannya dalam konsep Heeh. seperti itu. Ya, Hmm, oke lanjut terus ya. betul. Terus di sana itu, eh, ini apa?
banyak ki jenisnya apa karakternya toh orang di sana, jadi otomatis ada mi yang kayak suaranya keras atau orangnya kayak introvert, ekstrovert. Jadi orang kayak oh saya cocok kayak gitu Ki, Kak. Bagaimana dia hadapi orang yang ekstrovert sedangkan dirinya itu introvert. Bagaimana misal sedangkan Hmm. yang responden satuku itu ada yang ekstrovert dan teman kamarnya itu rata-rata introvert. Jadi stres sendiri karena temannya diam, dia bicara terus begitu. Eh, kadang kadang juga itu Kak dia bilang kalau ndak nyaman Kak di kamarku kan di sana itu kalau jam 7 itu Kak dibuka selnya. Jadi Hmm. dia bebas berkegiatan toh di luar. Hmm. Nanti dia masuk lagi dikunci selnya itu pada saat jam 5. Jadi kayak kalau siang itu dia terserah mau Oh, kemana. Jadi oh kalau berarti dia stres. nyaman di kamarnya, kalau dia nyaman di kamarnya ya di kamarnya sih. Kalau enggak ya pasti cari kita teman di luar. Oh, penyesuaian diri bagaimana dia bisa beradaptasi dengan itu karena mau ndak mau itu orang-orang yang dia temui setiap harinya. Iya, Begitu ya. Oh. Lah, kenapa ini kayak bahkan mengarah ke ada positif yang padahal ini lokasi punishment-nya orang gitu. iya Kak, karena di situ di situ Mi juga aku bilang ba, ba- apa bagus kayaknya ini saya ambil deh karena kan ini Kak sebenarnya saya tuh judul apa yang mau saya teliti tentang prostitusi toh Oh, mm-mm. prostitusi cuma apa di kayak agak susah kikurasa nanti kalau di situ. Sedangkan yang di rutan ini kan sudah ada apa di namanya itu kayak jalanku. Kan saya kemarin tuh KKN, KKP di Bapas. Jadi kadang itu kalau ada pegawai yang mau pergi wawancara di rutan atau lapas itu dikasih ikut Ki. Eh, Hmm. satu dua orang jadi kayak ada lah gambaran untuk apa yang bagus diteliti kayak gitu Kak. Hmm, jadi nyambung jadi Hmm, hmm. Ih, hmm. banyak ya temanku gabung. Hai Pipo, astaga. Hai Uci. Eh, terus Ica selama dalam proses ini ada ndak cerita menarikmu yang kau alami tapi kau tidak masukkan ke dalam skripsimu? Apa dia yang saya yang saya lihat di lapangan Kak atau yang mana? Iya, kan iya. Kan kalau skripsi dia formal ya, Yang sesuai ketentuan, tapi biasa ada tuh pengalaman lucu tak atau menarik atau sangat berkesan itu. oh iya ada. Yang Hmm. lucu itu kalau kita mau kalau masuk kita di dalam dia masuk di dalam eh, pasti kayak dilihat-lihat Ki begitu ya. Kayak beras apa berasa kayak artis kayak begitu Kak jalan toh karena kalau masuk Ki di sana apalagi kan di sana kita kalau mau masuk itu harus Ki punya kayak apa Kak pengenal kayak bukan kartu Iya, pengenal sih kayak atau tanda. identitas tak. Mm-mm. Uh-uh. Jadi harus Kak saya pakai alma mater. Jadi kalau masuk di situ kayak pokoknya dari ujung kaki sampai kepala itu diperhatikan Ki sama napi. Risih enggak Kayak sih? begitu Kak. Eh awalnya sih risih. Ih, kenapa Kak ini orang lihat-lihat. Tapi makin mungkin terbiasa mak tuh Kak karena bukan cuma satu dua kali aja saya masuk. Biasa tuh tiap minggu Kak masuk Hmm. sana karena nggak bisa kita langsung wawancara tuh Kak kan saya ini Hmm. kualitatif jadi nggak bisa Hmm. kayak bukan cuma satu dua kali jadi saya masuk sebar kuesioner nggak kayak Hmm. kuantitatif saya kan kuali jadi otomatis kayak butuh waktu untuk wawancara kayak pendekatan sama ini Tapi apalagi kan orang tunggu Cak, kalau baru tuh Kak. misalnya dia lihat kok dari atas sampai bawah yang tadi kamu bilang risih, apa itu Mm-mm. bentuk tindakan mereka karena risih kamu ada? Yang kayak Bukan ih jika apa mau nabikin karena mereka, apalagi mau nabikin ini orang atau ada penolakan dari orang yang kuancarai kayak.
Tidak jika karena kan di sana itu di Rutan Makassar itu kan tiap apa namanya tiap semester itu pasti ada aja orang KKN di sana jadi kayak terbiasa nih pasti cuma mungkin karena beda orang toh beda Hmm. orang oh siapa ini kayak begitu jika bahkan pernah saya dikira oh KKN gitu aku bilang bukan KKN saya penelitian saya temannya ini yang lagi KKN sekarang itu jika Oh, tapi ada nggak sih penolakan dari mereka, Cak? penolakan tempat ada yang kayak kayak apa di kayak ragu-ragu cerita kak. Iyalah. Tapi ada nggak yang Mm-mm. kayak, kenapa? Kenapa kasih ditanya? Kenapa saya partisipanmu? Begitu ya? Eh, tidak jika karena awalnya kan memang dikasih tahu di sama ini sama jadi saya itu kalau masuk di sana ditanya mau kasus apa eh, mau umur berapa kayak begitu kak kayak dikasih tahu kriteria yang mana mau diwawancarai yang mana mau dijadikan responden Hmm. cuma saya kemarin itu berpatokan sama tahanan perempuan yang sudah Hmm. berkeluarga jadi kan Hmm. orang itu kalau sudah berkeluarga pasti berpikiran terus kita toh bilang gimana kodong itu nasibnya keluargaku apalagi kalau ada nih anaknya toh gimana itu anakku kodong apa dia makan kemana sekarang kayak pikirannya pasti di rumah terus Ki. Jadi Oh, kriteriamu selain saya tidak berkeluarga apalagi, Cak? sudah berkeluarga apa lagi ya kemarin itu jika sudah berkeluarga. Perempuan, berkeluarga, Mm-mm. Sudah apalagi? domisili Makassar, domisili Domisili Makassar. Makassar. Kalau kasusnya bisa nggak pilih, Cak? Eh, kasusnya saya random kemarin Kak. Jadi ada kasus yang penipuan sama pencurian sama iya itu jika Kenapa pencurian. pembunuhan Cuma enggak? pembunuhan kebetulan waktu saya meneliti itu enggak ada Kak. Enggak ada, Oh, enggak ada yang masih berstatus tahanan. Jadi itu hmm, kan orang di rutan itu Kak ada dua jenis. Ada yang hmm, namanya tahanan, ada yang namanya napi. hmm, Yang hmm, tahanan itu dia belum ada putusannya. Jadi hmm. kayak masih Masih proses sering kasusnya. sidang sampainya eh, keluar vonisnya. Kalau napi itu sudah ada vonisnya Kak, bilang sekian tahun kau jalani. Hmm, oke. Jadi yang dibilang tahanan itu belum pasti Akan jadi terdakwa napi. jadi terdakwa Hmm, gitu, jadi napi. Terus eh, itu lagi ada dibilang residivis sama hmm. tahanan baru. Nah, saya ini yang teliti tahanan baru. Kalau Residivis apa? residivis itu dia sudah pernah masuk rutan, toh dan keluar dan masuk lagi karena kasus baru kayak begitu jadi Kayak tidak ada itu kapok-kapoknya. saya dulu jadi saya dulu itu penelitian kayak bagaimana ini aduh apa ini karena sempat kak ditanya sama orang Maunya apa apa? petugas di sana Iya. oh mau apa ya aduh yang mana ini jadi saya kembali lagi tanya pembimbing oh baiknya kayaknya kau ambil ini tahanan baru Hmm, yang pure baru pertama kali masuk rutan dan itu hmm, juga kemarin kendala aku kak harus kak beberapa kali masuk rutan cari memang yang pertama kali masuk rutan karena kan di sana hmm. rata-rata sudah masuknya ada 2 kali 3 kali Ini partisipanmu berapa orang? tiga dua dua kayaknya kak udah lupa mak dua Astaga, kak dua Ica. dua Bu, bu, belum 1 tahun sudah ujian dia, Bu. lupa mak dan yang pasti itu dua Hmm, dua
Oke, jadi dua. hasil penelitianmu adalah secara garis besarnya untuk tahanan baru Penelitianku apakah dia itu bisa menyesuaikan bisa bisa menyesuaikan karena gambaran? faktor pendukungnya itu ada kegiatannya di sana, Kak. Ada Hmm. kegiatannya. Jadi dia juga merasa kayak sama aja hidupku, kurasa di luar sama ini pengalihanku itu kayak cari pekerjaan, apa yang bisa ku kerja dan bisa mendapatkan uang. Misalnya Apa itu? ada ada respondenku Kak yang pengalihan itu cara menyesuaikan dirinya itu dengan cara dia buka jasa laundry di sana. Dia cucikan pakaiannya temannya, terus kan di sana orang mencuci Kak. Jadi kadang itu kan kalau memang tahanan yang kayak apa kayak high ekonomi tuh ekonomi atas sih dia eh, misalnya kayak memang dulu dia malas-malas nggak tahu mencuci apa segala macam laundry jadi dia tawarin sama temannya nggak tahu aku mencuci bisa cucikan kok tapi bayar Kak begini nih ada juga buka jasa pijat eh, kayak misalnya agak capek itu atau apa mau dipijit-pijit jadi dipijit nih di situ Kak dikasih upah biasa eh, kalau laundry kalau nggak salah itu 50.000 per minggu 50.000 per Ica, minggu. Heeh. apa Apa dengan Kak? penyesuaian itu yang membuat mereka nyaman? Kedengaran nggak suaraku? Hujan keras di sini. Iya Kak terdengar juga. Kedengaran ya? Apa penyesuaian itu yang membuat mereka nyaman, yang berdampak pada mereka masuk hutan lagi, toh mereka nyaman dan merasa aktivitas itu biasa saja. eh Kalau yang saya tanya ini Agak Kak keluar konteks ini, sorry sorry. respondenku katanya bisa diulang Kak pertanyaannya apa tadi? Apakah malah penyesuaian diri itu yang membuat mereka nyaman, membuat mereka seperti beraktivitas setiap hari, berdampak pada mereka masuk lagi rutan. Ya ada apa-apa aja berbuat jahat karena masuk rutan sini akan begini di kehidupan, baik-baik saja, nyaman ya. Itu kan kalau misalnya dia bilang begitu Kak, kan ada datanya tuh di sana. Jadi mungkin agak berat lagi masa tahanannya di sana. Kalau misalnya masuknya kedua kali, jadi kayak dia pikir oh pasti tambah tambah ini Kak, tambah lama Kak pasti di sini. Kalau saya bikin jadi orang di sana pastilah Kak kayak berusaha untuk keluar jadi lebih baik lagi. Oke oke. Terus kalau misalnya dibanding dengan judul-judul lain yang meneliti juga di lokasi yang sama rutan, apa kelebihan dari penelitiannya Ica? Kelebihan dari penelitianku itu eh apa ya kemarin itu aku masukkan di ini kelebihannya itu kayak eh lebih spesifik sih saya Kak apa yang saya teliti misalnya jenis kelaminnya tuh lebih spesifik ke perempuan sedangkan orang yang lain itu meneliti ada yang sudah berstatus narapidana terus jenis kelaminnya yang random ada yang perempuan laki-laki diambil dia pakai jadikan responden toh ada terus usianya juga ada yang belum menikah yang saya baca-baca dan itu menjadi oh ini yang mau kujadikan kelebihan di penelitianku. Oke deh. Ica, kalau misalnya uh, ini, kamu kan lumayan kemarin yang kayak di Sidrap cepat tahu bahwa kamu kewalahan kalau bolak balik Sidrap Makassar pasti ada up and down lah di masa skripsi itu. Ya Kak. Pesan dong untuk adik-adik yang sekarang skripsi dan kalau down lari. Kalau menurutku
gas saja. Pokoknya jangan kau terus, jangan kau tinggal lama-lama itu skripsimu, karena kalau kau tinggal lama-lama skripsimu, makin malas kau kerjai. Dan contohnya saya ini Kak, ada cerita kok juga ini di skripsiku. Saya kan itu sempro bulan 1 tanggal 12, dan saya semhas itu Agustus. Tanggal 2, sebenarnya harusnya 28. Tapi saya kemarin itu minta diundur ke tanggal 30 saja karena ada acara apa? Ada ini kegiatan acara di rumah yang harus Kak memang pulang, jadi saya undur ke tanggal 30. Nah, itu ternyata setelah saya pikir-pikir, ternyata bisa Kak secepat ini, karena tugas terus nih. Dulu kan lama di anu Kak, lama di persuratan Kak juga, sama lama sekali healingku. Ada kayaknya 3 bulan Kak healing, 3 bulan, dan kembali Kak lagi kerja itu setelah Idul Adha. Dan paling selalu aku kerja itu pas masuk bulan Juli, dan di ACC Kak tanggal 4 Agustus. Nggak sampai Kak 1 bulan kugas itu bab 4 ku sama bab 5 Iya itu. sih, Cuma banyak itu juga yang kemarin, berpikir begitu. Yang cuma itu seandainya tidak menunda, kemarin pasti yang bisa lebih lama. cepat. Cuma lama karena pertama di persuratan Kak. Karena kan kalau mau masuk itu di rutan harus Ki dulu menyurat di Kanwil. Dari kampus ke Kanwil, terus setelah di ACC di Kanwil baru bisa masuk rutan. Nah, saya itu kemarin harus Kak menunggu menunggu 2 minggu, 3 minggu kayaknya itu baru Kak dia dikasih balasan. Lumayan Dan lama untuk 2 minggu di masa iya, skripsi itu. dan cuma masalah ACC gitu Kak, 2 minggu harus ditunggu. Harus sabar-sabar. Ica, kalau Hmm. misal ada adik juga mau meneliti di rutan gitu, atau Ya, mau dengan variabel yang sama, ada ndak saran dari Ica? kalau saya mau meneliti, mungkin baiknya kalau misalnya masih mau pakai variabel penyesuaian diri, baiknya pakai ini responden di apa namanya ya? Responden di lapas anak, karena Yang di Maros pasti ya? iya yang di Maros, karena itu kan pasti sangat jauh berbeda lagi bagaimana dia menyesuaikan diri di dalam. Hmm. Di Terus lapas kenapa Ica Maros. ambil yang Ya. kemarin di lapas anak? Saya di lapas anak enggak terlalu berpikiran ke sana karena saya kan waktu KKN enggak pernah juga ke sana. Jadi Hmm. saya setelah saya ke sana itu pas saya temani Uci meneliti di lapas Maros, baru Kak ada gambaranku. Oh, kayaknya lebih bagus Ki juga iya di lapas anak ini tentang penyesuaian diri, karena orang juga rata-rata kan meneliti tentang lapas rutan orang dewasa tuh, sedangkan yang anak itu enggak dia teliti. Oke deh. Ica di penghujungnya ini mau katanya apa makna yang Ica dapat dari proses skripsi ini? Dalam proses skripsi ya, jangan Hmm, dipakai hasilnya bagaimana. Makna untuk Ica-nya sendiri gitu. maknanya itu eh, harus kos semangat. Maknanya aku dapat itu apa ya? Kayak semangat terus lah demi dapat ekspesi. Pokoknya semangat terus, gas terus. Karena itu di Karena prioritas lulus dulu. yang mm,
karena yang kupikir itu kayaknya lama deh. Kayak sebenarnya saya dulu nggak mau ambil kuali, kuali, toh karena eh, banyak orang bilang "Oh, lama kok, pasti lama kok ini, dan itu kubuktikan bahwa kuali itu nggak selamanya lama orang meneliti. Tapi tau deh, Ica, Sabar sekarang nggak boleh terus. mikuali. Eh, iya sih, nggak boleh kuali mungkin karena itu lama. Tapi menurutku itu lama tergantung dari orangnya juga, Kak. Sebenarnya. Setahuku ya, kuali itu memang agak ribet karena saya kan kuali juga. Cuma karena Oh, belakangan kuali. banyak menggampangkan kuali dan kayaknya salah-salah ini struktur kuali demi cepat lulusnya adik-adik orang-orang, maka kayak Mm-mm. dilarang nih, bolehnya tinggal kuanti sama eksperimen. Kuali juga kayak dianggap berlevel tesis gitu ya setahuku. Tapi entahlah bagaimana ya. Oke Ica, terima kasih banyak sudah diwawancara malam ini. Terima kasih sudah Sama-sama, berbagi informasi. Saya Kak. jadi tahu. Oh begitu ya maksudnya. Kenapa? Karena tuh pas kalian judul mau kirimkan customer. Apa ini? Kenapa positif? uh, Positif ya hasilnya. ya, Ini saya nanti juga kalau mau kau mau terima lanjut kasih sama S2 Kak ya? Ais. Nah, Ya, makasih sama Ica. Mau lanjut S2 ya? dua, kamu Kak kayaknya kerja dulu, Kak. Oh, Kerja baiklah. dulu. Siapa tahu Kak Ais juga mau Uh, saya lanjut sudah kerja dulu langsung. ini. Oke deh, kalau misalnya nanti ada waktu, ada kesempatan, semoga Ica masih mau sharing-sharing, apalagi kalau ambil case 2, tesisnya mau Siap. dibagi informasi ke kita Eh, semua. Semoga siap. live kali ini dapat bermanfaat, apalagi untuk adik-adik juga yang mau meneliti di rutan atau mau ambil variabelnya Ica. Boleh dihubungi Ica-nya? Boleh, boleh sekali, Kak. Iya. Bisa Oke, langsung DM makasih banyak. saja. Iya, makasih banyak Ica. Makasih teman-teman Ya, semua. Kak, Mohon sama-sama. maaf kalau ada salah kata. Kami tidak berniat menyinggung pihak manapun. Assalamualaikum. Salam, dadah, Kak.